Huawei kayaknya nggak mau ketinggalan ya buat ngeramain pasar laptop yang akhir-akhir ini lagi banyak banget nih yang rilis. Tapi kayaknya apa yang dikasih sama brand lain nggak sekiller si MacBook D14 ini. So halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, ini adalah MacBook D14, sebuah laptop terbaru dari Huawei yang baru aja launching nih beberapa minggu kemarin. Buat kalian yang ikutan flash sale-nya itu bisa dapetin dengan harga Rp7.999.000. Tapi apa yang bakal kalian dapat itu worth it banget sama harganya. Oke, laptop ini sendiri hadir dengan desain premium yang pakai material aluminium yang cukup solid nih. Buat di bagian depannya ini cuma tertulis logo Huawei aja yang kelihatan simple tapi tetap kasih kesan premiumnya. Kalau buat bobotnya sendiri ini juga cuma 1,38 kg aja, jadinya buat dibawa-bawa ini masih kerasa ringan dan nyaman banget. Untuk portnya sendiri ini di bagian kanan ada USB 2.0 dan combo jack. Sementara di sisi kirinya ini ada port USB-C, USB 3.0 dan port HDMI. Buat port chargingnya sendiri, ini udah pakai USB-C ya, yang tentunya bisa meringankan beban bawaan kita. Karena chargernya ini bisa bebarengan sama charger smartphone kita yang juga pakai USB-C. Buat adapter bawaannya sendiri, ini dayanya sebesar 65 watt, yang kalau buat isi daya sampai 50% ini cuma butuh waktu 30 menit aja. Saat kita buka layarnya pertama kali, ini kita bisa ngelihat ya bezel super tipis di sisi kiri, kanan, dan atas dari laptop ini. Ini dikarenakan karena di sisi atas bezelnya nggak terdapat webcam yang biasanya ada di laptop lain nih. Nah, webcamnya ini sendiri sama Huawei itu diumpetin di dalam keyboardnya yang berada di antara tombol F6 dan F7. Posisi kayak gini sebenarnya agak awkward ya dan nggak natural, makanya ya saat lagi meeting mata kita terkesan nggak memperhatikan layar. Oke, ini adalah perekaman webcam atau kameranya dari si Huawei MacBook D14. Dan saat ini mataku tuh lagi lihat ke layarnya. Kalau kita Zoom meeting atau sekolah online, pastikan mata kita ya lihat ke layar lah ya. Kelihat orang yang lagi jelasin atau presentasi yang lagi dilakuin. Ya, bisa kalian lihat sendiri ini posisinya nggak natural banget. Mataku tuh kayak ngelihat ke arah lain. Kalau masalah layarnya, Huawei MacBook D14 ini dibekali dengan layar berdimensi 14 inci. Terus panelnya ini pakai IPS dan resolusinya ini ada di Full HD. Buat rasio layarnya ini sendiri ada di 16:9 yang udah cukup banyak ya, bisa menikmati konten-konten video yang kebanyakan saat ini itu juga punya rasio 16:9. Buat dipakai nonton, layarnya ini juga udah enak banget buat dipakai. Gambarnya detail, akurasi warnanya juga bagus, dan overall kualitas layarnya ini masih menjadi nilai plus buat laptop 7 jutaan. Si Huawei MacBook D14 ini juga udah punya sertifikasi TUV Rainland yang memiliki sinar pancaran aman ya buat mata kita. Blue light-nya ini juga udah cukup rendah, jadinya waktu dipakai kerja saat kondisi cahaya sekitar rendah, mata kita ini jadi nggak gampang capek. Ini ya cocok lah buat orang yang emang mau produktif baik siang maupun malam hari. Di sisi kanan keyboard kita bisa lihat kalau ada tombol power yang ternyata ini juga menyatu dengan fingerprint sensor buat memudahkan kita buka tutup laptop tanpa harus ngetik-ngetik passwordnya. Terus kalau buat keyboardnya sendiri, ini layoutnya udah pas banget ya buat laptop 14 inci. Cuma sayangnya feels ngetik di sini ini agak kurang enak karena tiap ngetik itu seakan jari kita kayak ditahan dan butuh ekstra tenaga biar tombolnya bisa kepencet. Arrow key-nya ini juga agak nyebelin ya buat arah atas dan bawahnya, dimana size-nya ini kebagi dua gini. Tapi overall keyboardnya ini nggak jelek-jelek amat, cuma ya emang agak ngeganjel aja buat feels pencetnya buat sebagian orang yang notice. Oh ya, nilai positif di keyboard ini juga ada backlit-nya ya yang bisa kita atur sampai 2 tingkat kecerahan. Dan jujur ini berguna banget buat orang-orang yang suka kerja malam-malam di tempat gelap karena ya nggak semua orang suka kerja saat terang aja. Sementara kalau buat trackpad-nya sendiri, size-nya ini agak melebar ke samping dan buat dipakainya ini kerasa smooth dan nyaman banget. Tracking gesture-nya ini juga enak banget ya buat dipakainya. Satu jari buat gerakin kursor kayak biasa. 2 jari ini buat scrolling wheels, dan 3 jari ini buat pindah-pindah atau buka tutup tab.
Overall, trackpadnya ini udah asik banget buat dipakai. Jadi buat yang udah terbiasa, nggak perlu lagi bergantung sama mouse. Nah, kalau buat performanya, Huawei MateBook D14 ini dibekali dengan prosesor Intel Core i3 generasi ke-10, RAM 8GB dual channel, terus buat storage-nya ini pakai SSD 256GB NVMe PCIe yang kecepatan bacanya ini ada di angka 3500-an buat bacanya dan 2300-an buat kecepatan tulisnya. Sementara itu kalau kita tes pakai Geekbench 5, ini skornya ada di angka 700 buat single core-nya dan 1600-an buat multi core-nya. Oke, kalau buat penggunaan real life-nya, ini laptop gimana? Jadi laptop ini buat dipakai misal kayak browsing-browsing, nulis, atau nonton film misal, ini ya udah lebih dari cukup. Laptop ini nyaman banget dipakai selama aku semingguan pakai laptop ini buat kegiatan-kegiatan ringan kayak tadi. Nah, terus kalau buat dipakai editing video, ini juga udah cukup lancar buat jalanin preview di Sony Vegas Pro. Tiap framenya ini bisa kita pantengin lah dengan benar-benar lancar, jadinya buat ngedit aja ya. Ini cuma ngedit nih, itu udah lumayan lancar. Sedangkan buat kecepatan rendernya sendiri, ini video berdurasi 10 menit yang dirender dengan resolusi 1080p 30fps, itu bisa dapetin waktu sekitar 9-10 menitan aja. Which is itu udah lumayan cepet ya buat ukuran laptop Core i3. Oke, next, salah satu fitur killer di laptop ini itu adanya Huawei Share ya, yang memungkinkan kita buat pindah-pindah data atau akses data dengan sangat-sangat cepat antar produk Huawei lainnya tanpa kabel. Beneran, ini tanpa kabel alias wireless. Sayangnya di sini aku nggak punya smartphone Huawei ya, makanya di sini aku tuh pakai tablet terbaru mereka juga, yaitu adalah MatePad 11 yang baru beberapa bulan lalu rilis. Caranya ini juga gampang dan seamless banget. Pertama, kalian buka Huawei PC Manager di laptop, terus pilih Connect Your Tablet, dan nanti di situ tinggal dicari tuh tablet Huawei terdekat yang udah support Huawei Share ini. Kalau udah, ya udah selesai, dan kalian tuh bisa bikin MatePad kalian sebagai layar kedua, atau mau mirroring ini juga bisa. Alias ya kalian bisa kendaliin D14 ini dengan cara touch di MatePad-nya aja. Asik banget kan ekosistem kayak gini, yang pastinya ini semakin banyak perangkat Huawei yang kalian punya, ya semakin gampang aja kalian buat ngelakuin banyak pekerjaan sekaligus. Overall buat kalian para content creator yang butuh laptop compact, desain stylish, performa masih oke dengan harga yang bersahabat, laptop ini menurutku ya udah cukup banget lah buat kebutuhan content creating kalian. Dan aku rasa 7 juta buat laptop ini ya worth to buy, ditambah ini juga punya fitur killer yang nggak bisa brand lain kasih. Cuma ya syaratnya itu tadi, kalian harus punya tablet atau smartphone dari Huawei juga. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!